Selamat pagi, shalom. Saudara, sesuatu yang sangat juga kita rindukan adalah ketemu Tuhan, betul ya? Saudara datang di tempat ini bukan untuk ketemu dengan siapa-siapa, tapi saya percaya yang paling inti adalah ketemu Tuhan. Sebab banyak orang datang bergereja, datang untuk juga ibadah, tapi mereka tidak pernah ketemu dengan Tuhan mereka. Ya. Nah, hari ini saudara percaya bahwa juga apa yang saudara kerjakan ini akan mendatangkan kebaikan buat hidup saudara. Tadi kita sudah nyanyikan bahwa semua yang Tuhan juga beri itu baik adanya. Ada amin ya. Dan mari saudara, ini karena ini kita masih fokus kepada yang namanya bulan-bulan penyembahan. Ya, jadi saudara supaya nanti di Natalan saudara sudah siap. Ya, seperti orang Majus. Saudara mesti membawa sesuatu kepada juga apa yang akan dikerjakan. Dan Tuhan sudah kerjakan lewat juga kelahirannya. Dan saya percaya hari ini merupakan satu berkat. Judul yang saya juga ingin buat saudara hari ini adalah Tuhan, kita, dan juga penyembahan. Sebagaimana juga penatua saudara sudah menyampaikan banyak kali, saudara, bahwa yang sedang kita bangun ini adalah manusia roh kita. Ada amin ya? Ya, coba kanan kiri lihat dulu saudara. Matanya itu jelas gak saudara? Ya, soalnya kadang-kadang orang kebaktian tapi matanya kosong saudara, nggak tahu kemana. Ya, jelas ya, fokus ya. Karena kita lagi membangun ini, membangun sesuatu yang akan juga berdampak kepada kehidupan saudara. Dan bukan saja itu, tapi keluarga saudara akan berubah dan terus berubah. Ya, karena juga apa? Yang sebagaimana juga sudah dikatakan berkali-kali juga oleh para penatua di sini bahwa saudara, semua pemulihan itu harus dimulai dari diri kita. Ya, dari mana? Diri kita. Ya, coba katakan sama saya dipulihkan, kamu dipulihkan, kita semua dipulihkan. Coba lihat kanan kiri, saya dipulihkan, kamu dipulihkan, semua kita dipulihkan. Ya, kenapa saudara? Karena hari-hari ini gereja harus menjadi jawaban. Saya ulangi sekali lagi, kayaknya saudara masih bingung. Ya, dunia hari ini saudara sedang mencari jawaban. Jawaban atas perdamaian, jawaban atas juga segala masalah dan segala persoalan. Tapi saya percaya waktu umat Tuhan menyembah, waktu pribadimu itu ketemu dengan Tuhan Allahmu, hidupmu berubah, engkau dipulihkan, keluargamu dipulihkan, dan semua yang ada di dalam juga rumahmu itu dipulihkan. Ya, saya percaya bahwa juga saudara, tanaman yang ada di rumahmu juga itu berbeda dengan tetanggamu. Loh, nggak ada amin nih saudara. Loh, itu namanya orang benar saudara. Ya, kalau orang benar itu jejekin kaki aja saudara. Di mana kita ada, di situ kerajaan Allah ada. Nah, persoalannya, kuasa itu datang dari mana? Dari cara saudara menyembah dengan Tuhan. Nah, kalau ini saudara tidak tahu, ini masalah saudara. Ya, mari kita belajar bersama-sama sudah tentu. Saya juga belum sempurna, kita semua belum sempurna. Tapi Tuhan sedang memulihkan ini. Proses ini sedang berjalan. Mari kita baca. Ada hal yang sangat penting, ada 4 hal yang saya akan bicarakan tentang juga penyembahan ini. Yang sangat penting. Yang pertama saudara, saudara mesti tahu tentang kasih karunia Tuhan. Ya, sekali lagi, saudara mesti tahu tentang kasih karunia Tuhan. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 4. Ini kita akan bahas banyak saudara, berbicara tentang penyembahan, berbicara tentang juga orang perempuan Samaria ini dengan Tuhan Yesus. Ya, Yohanes 4 ayat yang 10. Yesus waktu bertemu saudara dengan juga perempuan ini saudara. Karena memang katanya Tuhan harus melewati Samaria. Ya, pada waktu itu memang juga lagi siang, Tuhan Yesus juga lagi haus dan dia ingin cari air. Dan apa yang terjadi saudara, memang dikatakan dengan sangat jelas sekali, saya percaya bahwa juga saudara dan saya ada di tempat ini juga bukan kebetulan. Haleluya. Ada amin? Tapi ini adalah anugerah. Makanya saudara, jangan sia-siakan. Jangan saudara tidur di gereja. Haleluya. Ada amin? Tapi saudara, karena waktu ini penting dan perempuan Samaria ini tahu mempergunakan waktu itu. Ya, mari kita lihat saudara. Apa yang Tuhan ngomong? Dalam waktu pembicaraan demi pembicaraan saudara, dia katakan, loh, kamu ini
kok ngomong sama saya orang Samaria, katanya kan kok orang Yahudi kan nggak ngomong sama orang Samaria. Saudara, kalau saudara juga dengar suara Tuhan hari ini, nangkap nih. Kalau saudara dengar suara Tuhan hari ini, jangan bilang, ini suara apa ya? Ini suara apa ya? Itu ada maksud Tuhan. Tuhan mau ngomong. Masih bagus Tuhan mau ngomong sama saudara. Kalau Tuhan nggak ngomong, cilaka loh saudara. Ya, kalau Tuhan nggak mau ngomong lagi sama saudara, cilaka itu saudara. Bukan 13 lagi saudara. Ya, 13 kali 13 kali saudara. Ya, tapi dikatakan ini, kenapa kamu orang Yahudi kok mau bicara sama saya orang Samaria? Siapa saudara? Itu penting. Karena Allah ingin lakukan sesuatu. Perempuan ini nggak mengerti saudara. Kenapa juga itu Tuhan Yesus berbicara sebenarnya. Oleh karena itu saudara, ayat 10 ini lahirlah ayat ini. Dia bilang begini. Apa katanya? Jawab Yesus kepadanya, apa? Jikalau katanya engkau tahu tentang apa? Tentang katanya juga karunia Allah. Dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup itu. Jadi saudara, perjumpaan kita hari ini, pagi ini, bukan kebetulan. Coba bilang kanan kiri, bukan kebetulan kamu ada di sini. Ya, karena Tuhan lagi mau ngomong sama kamu. Ya, makanya juga dengerin baik-baik ini. Ya, dan ngomongan ini sekali loh saudara. Ya, nggak ada lagi mungkin. Dan perempuan ini tahu pasti itu. Ya, karena memang dia sedang mencari sesuatu. Hal yang rutinitas, dia datang ke sumur itu saudara, ingin mencari sesuatu yang dia bisa untuk juga memuaskan daripada hidup dia. Tapi hari itu berbeda. Hari ini juga saudara mesti bilang, coba kanan kiri. Ini berbeda loh hari ini. Lu biasa datang minggu ini kan? Ya, lu denger ya baik-baik ya. Minggu ini berbeda. Coba. Saudara, kalau saudara nggak membuat itu penting, makanya segala hal yang penting-penting itu juga saudara tidak akan mendapatkan jawaban. Tapi kalau engkau bisa mengutamakan Allah, itu yang penting. Itu lain saudara. Ya, ada amin? Jadi saudara, ini memang sudah dinubuatkan dalam Yohanes 1, 16, 17. Mari kita baca ini, dibilang apa katanya? Karena apa? Karena apa? Karena dari kepenuhannya lah katanya. Apa? Ya, apa? Dari kepenuhannya, apa saudara? Luar biasa ya. Karena dari kepenuhannya, kita semua, haleluya, telah menerima apa? Kasih karunia dan kasih karunia. Saudara, orang di dunia ini sedang mencari sesuatu yang bisa menolong dia. Orang di dunia ini ingin mendapatkan jawaban dari segala masalah yang sedang juga mereka hadapi. Tapi percayalah saudara, hari ini waktu engkau datang untuk menyembah, ketemu dengan Tuhan Allahmu, ada sesuatu yang akan engkau alami. Karena dari Dialah katanya. Haleluya. Kalau saudara sakit carinya apa? Dokter, betul ya? Saudara kalau sakit ke pasar, masuk angin saudara. Saudara butuh Tuhan kan nih? Saudara bisa merasakan di sini ada Tuhan? Dia tidak kelihatan memang iya. Imanmu yang berkata itu. Amin. Jangan macam-macam saudara. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Karena katanya Dia melakukan segala-galanya itu untuk kita loh. Supaya kita ini bisa menerima apa? Kasih karunia apa? Demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat katanya diberikan oleh Musa. Musa membawa hukum Taurat kepada bangsa Israel untuk mereka belajar tentang ketaatan. Haleluya.
Ya, tapi saudara, apa yang mereka juga lakukan itu masih gagal. Tapi sejak Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dan saudara, dia menderita, dianiaya, menderita sampai mati di atas kayu salib. Dan pada waktu dia bangkit kembali, di situ saudara, apa yang dinubuatkan oleh Yohanes ini dikatakan, di dalam dialah kepenuhan itu semua kita bisa dapatkan. Supaya saudara dan saya ini bisa menerima apa? Kasih karunia demi kasih karunia. Haleluya. Siapa yang mau menerima anugerah yang besar? Ya, sekarang saudara ngerti, saudara di tempat ini buat apa? Kasih kunci Anto. Ku ada sebagai mana ku ada. Berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah, semua karena anugerahmu. Lihatlah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu yang curah bagiku. Katakan sama-sama saya. Besar anugerahmu. Amin. Melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara tahu, tanpa Tuhan kita tidak bisa menerima anugerah ini. Orang dunia saudara nggak ngerti ini. Kenapa kita beribadah saudara? Kita membutuhkan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara ngerasain gak? Engkau bisa hidup, ini anugerah. Ya, di sini ada yang nafasnya mesti bayar? Gak ada, gratis. Makanya saudara, selama masih gratis, layanilah Tuhan dengan baik. Nyanyi itu sungguh-sungguh gitu loh. Doa itu sungguh-sungguh gitu dong. Ada amin. Beri persembahan sungguh-sungguh gitu loh. Jangan kasihnya recehan gitu kan. Saudara, apa lagi? Bersekutu sungguh-sungguh. Itu semua anugerah. Kalau saudara sudah masuk di ICU, saudara sudah gak bisa apa-apa. Orang lain cuma I only can see you. Saudara cuma hanya tergeletak dan gunakan itu sebagai anugerah Tuhan. Selama engkau masih hidup, saudara, engkau harus terus bertambah. Ya, katakan sama saya, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari amin, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saya mau saudara bisa ekspresikan. Saya gak yakin ini saudara mau menerimanya sebesar apa. Ya, boleh? Saudara ungkapkan ini, berdiri coba. Katakan ini, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saudara, perempuan yang pendarahan 12 tahun itu,
tahu mempergunakan waktu. Dia sudah 12 tahun loh saudara katanya mencari sesuatu pengobatan yang bisa menolong dia. Dan dia sudah frustrasi saudara. Semua harta dia udah hampir habis. Tapi hari di mana waktu Tuhan Yesus lewat di situ. Dia cuma bilang gini. Saya nggak bisa berdiri, saya tidak bisa mendekat. Dan kerinduan dia itu mendatangkan kasih karunia buat dia. Sekali lagi dengar. Yang di atas, yang di bawah. Yang di rumah juga, yang di mana-mana deh. Ya, yang dengar YouTube ini juga kalau nanti masuk di YouTube. Dengar ini. Kalau engkau dengar suara Tuhan hari ini. Itu anugerah. Ini yang Yesus katakan. Kalau engkau tahu katanya. Kasih karunia yang Tuhan juga sediakan buat saudara. Engkau pasti katanya. Minta kepada orang yang berbicara itu. Haleluya. Saya gak marah-marah saudara. Tapi saya ingin saudara ngerti gak sih saudara? Kita tuh datang minggu loh. Minggu datang di sini, datang lagi. Berubah gak hidupmu? Perempuan ini tahu memanfaatkan waktu itu. Nah saudara, karena dia tahu itu, saudara, tiba-tiba, nah ini, dalam nama Yesus sekarang, dengar ini, yang datang tiba-tiba dalam pikiranmu, perempuan itu bilang gini, hei, asalku jamah saya, aku akan sembuh. Sekarang saya tanya, itu ilmu kedokteran mana? Yang bisa melakukan itu? Hanya orang yang tahu kasih karunia Tuhan. Dengar baik-baik. Saya nggak tahu masalah saudara. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh dan kau tahu Allah ada di sini, kenapa engkau nggak minta, saudara? Perempuan itu ngotot benar, saudara. Makanya dia bilang, asalku jam. Saudara tahu apa yang terjadi? Berhenti pendarahannya. Ya? Berhenti semua masalah saudara. Ya? Loh, percaya gak nih saudara? Saya gak menyihir saudara. Tapi hari ini firman Tuhan. Penyembahan itu adalah hubungan. Dan saudara pada waktu dia connect itu. Yesus bilang, hei, ada yang pegang saya ini. Murid-murid bilang, buset. Ini gue paling pusing sama Tuhan Yesus. Ramelah semua orang juga pegang dia. Gitu kan? Memang kita kadang-kadang gak ngerti saudara. Tapi Tuhan lagi berbicara kepada saudara. Katanya dengan gemetar saudara. Dia maju dan dia katakan, saya orangnya. Dan Tuhan berkata, hai ibu, imanmu sudah menyembuhkan. Jangan takut saudara. Tuhan ada di sini. Ya, semakin hari semakin bertambah. Ayo harapkan besar. Lagi semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Tunggu dulu. Saudara sudah lihat? Saudara sudah dengar suara Tuhan? Ayo. Supaya katanya apa? Mujizat ini terjadi. Mujizat ini sedang terjadi. Ya, amin. Kita setuju ya? Dan mari kita lihat. Saudara duduk lagi. Kita masih terus nih. Ya, saya ingin supaya saudara nangkep ini sesuatu. Ya, nah, saudara berbicara tentang segala sesuatu yang Tuhan sediakan ini adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, kasih karunia-Nya itu saudara, itu diberikan untuk kita. Ya, Yohanes pasal 4, 13-14 ini bilang apa? Dikatakan begini. Barang siapa katanya yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa katanya minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya.
Sebaliknya katanya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus-menerus memancar. Sampai kepada apa? Kehidupan yang kekal. Saudara tahu kenapa Tuhan memberkati saudara? Supaya saudara jadi mata air. Ya, air matamu akan dirubah jadi mata air. Hidupmu akan dirubah jadi mata air. Artinya gini, semua orang akan cari saudara. Jangan heran, rumahmu akan diketuk orang. Waktumu akan diganggu. Siap? Siap saudara? Siap? Murid-muridnya gak mengerti ini. Ya? Mereka cari makan. Tapi makanan Tuhan adalah jiwa-jiwa. Ada padaku makanan yang hari ini Tuhan sudah sediakan. Sudah ngerti ini? Engkau diberkati. Supaya apa? Engkau bisa memberkati. Jangan pelit saudara. Kalau juga hartamu banyak, kalau hidupmu juga berkelimpahan, ingat orang lain. Ada banyak orang yang membutuhkan daripada juga tanganmu. Kalau engkau punya perusahaan, doa sama Tuhan. Supaya juga perusahaan ini akan menjadi besar dan bisa juga memperkerjakan banyak orang. Dan saya percaya kalau hidupmu engkau lakukan itu, semua masalahmu beres. Karena dulu hidupmu saudara cumanya buat dirimu. Mengasihani dirimu. Semuanya juga saudara ini persoalannya ada di dalam dirimu. Dan kau tidak pernah melihat hal yang besar. Nah hari ini buka matamu. Kasih karunia Tuhan akan membawa saudara. Untuk saudara bisa naik satu step lagi. Satu step lagi kepada yang namanya kesempurnaan. Semua orang mencari harta. Ya kita butuh harta. Tapi harta bukan segala-galanya. Kita butuh uang, ya kita butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Yesuslah segala-galanya buat hidup kita. Ini firman Tuhan saudara. Ini kebenaran yang saudara mesti tahu. Yang kedua. Dikatakan begini. Di samping saudara mesti ketahui daripada yang namanya kasih karunia Tuhan dalam penyembahan. Jadi waktu tatkala engkau nggak ada jawaban, datang. Ya, saudara di doa pagi saudara. Di komsel saudara, haleluya. Ya, saya dulu saudara waktu di Korea itu saudara. Itu orang Korea jam 5 pagi, jam 4 pagi saudara. Itu satu bukit doa di Yoido itu saudara. Itu di sana, cua. Saya pikir apa itu? Oh maksudnya Tuhan saudara. Ya, saya gak ngerti mereka ngomong cing gitu loh. Dan saudara, saya juga bingung kenapa mereka pegangin pohon goyang-goyang gitu. Oh, saya tanya itu kenapa sih kok mereka goyang begitu? Apa kemasukan atau apa gitu loh? Semangat benar gitu loh. Dia bilang enggak, Pak. Kalau diem kita ini dingin. Jadi supaya bergerak, jadi mereka goyang-goyangin pohon katanya. Haleluya. Haleluya. Semangatmu masih ada untuk doa? Kalau juga sudah kurang, itu masalah buat saudara. Yang dapat menimbulkan Masya Allah di dalam dirimu. Ingat baik-baik. Doa harus engkau pertahankan dan terus tingkatkan. Karena tadi, bagian yang kedua ini penting. Ya, karena kenapa? Karena Tuhan ingin menjadikan engkau mata air. Bukan air mata itu lagi. Kau tidak perlu nangis lagi. Sekarang kau menangis untuk jiwa-jiwa yang Tuhan bawa. Temukan. Bahkan hadirkan dalam kehidupanmu. Yang kedua. Dalam penyembahan kita nih saudara. Saudara mesti terbuka. Semakin saudara terbuka dengan Tuhan. Kuasa Tuhan akan bekerja. Kita lihat di sini. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal 4, 13, 14. Jawab Yesus, Yohanes 4, 16, 18. Jawab Yesus katanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu. Jadi saudara, Tuhan Yesus langsung to the point. Jadi kalau Tuhan itu to the point saudara. Makanya kalau saudara juga mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Tuhan itu tahu apa yang menjadi kehidupan kita. Jadi Tuhan langsung gak neko-neko lagi saudara. Ya. Engkau yang sudah menerima kasih karunia Tuhan, belajar. Kalau engkau ingin bertumbuh, semakin engkau terbuka, semakin engkau akan dipakai Tuhan.
Semakin kau terbuka, engkau semakin dipulihkan. Betul? Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, perempuan ini berkata katanya, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Katanya, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Tuhan tahu loh. Makanya kalau datang berdoa, jangan bilang Tuhan gak tahu. Tapi kenapa? Kenapa Pak Sofyan? Kenapa kita juga mesti minta lagi? Karena Tuhan mau tahu kamu mau mintanya apa gitu loh. Haleluya. Ada amin. Ya, saudara masih ingat itu cerita tentang satu orang datang ke muka, pendeta lagi khotbah, semangat bener gitu loh saudara. Tumpang tangan. Orang ini nangis panjang gitu. Pendeta ini semakin semangat saudara, doakan dia saudara. Sampai rebah di tanah saudara, dilawat Tuhan dia. Lalu pendeta ini penasaran. Tadi ibu, kenapa? Dilawat Tuhan begitu. Begini Pak, masalahnya. Saya itu tatkala melihat Bapak, ada jenggotnya. Saya ingat sama kambing saya gitu. Itu saudara. Ya. Engkau, Tuhan tahu gak apa yang menjadi kebut? Tahu. Tapi engkau mesti ada keterbukaan. Waktu engkau terbuka, saudara, penyembahan adalah buka hatimu. Karena penyembahan itu akan mendatangkan urapan itu dari atas turun ke bawah. Waktu engkau hatimu terbuka, di situ apapun. Nah ini keterbukaan itu penting. Kenapa saudara? Karena ini yang akan bisa menghambat doa kita. Yesaya pasal 59 saudara. Ini berkata apa? Ini dikatakan di dalam Yesaya pasal yang ke 59. Ya. Berkata apa katanya? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan juga apa? Pendengarannya juga tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah, ialah katanya apa? Segala kejahatanmu. Segala kejahatanmu. Apa yang kau ingat saudara? Yang perlu untuk engkau akui. Itu menentukan. Waktu engkau terbuka, ada kuasa yang akan juga melawat engkau. Dan hari ini, kalau engkau mendengar firman Tuhan, dan Tuhan berbicara sesuatu kepada saudara, buka hatimu. Ya, jangan lagi bilang, dalam nama Yesus saya tengking ini. Ya jangan, saudara. Ya, ada sesuatu yang engkau mesti bereskan. Nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dan firman Tuhan katakan ini katanya apa? Tetapi merupakan pemisah antara kamu adalah segala kejahatanmu. Dan baca sama-sama saya. Yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa itu enggak selalu juga berzina, mencuri, membunuh. Tapi juga saudara, kalau saudara juga berpikir tidak seperti apa yang Tuhan pikir, sehingga saudara juga salah arah, itu amartia. Tidak kena sasaran. Dan saya percaya saudara, setiap hari kita perlu ada adjustment. Tiap minggu kita perlu datang ini untuk diteguhkan, supaya apa yang menjadi suara penatua-penatua di sini, ini menjadi suara Tuhan buat saudara. Siapapun pembicara di sini menjadi suara Tuhan buat saudara. Dan waktu engkau terbuka, lihat Yohanes pasal 4 19 bilang apa ini? Apa katanya? Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, apa? Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Waktu engkau terbuka, saudara, ada peneguhan di dalam hatimu. Ya, kita ini bukan main-main, saudara. Kita bukan gereja-gerejaan. Tapi saya percaya kalau kita mendatangkan Tuhan, itu segala hal yang di luar kepikiran kita, itu kita akan dapatkan. Makanya kita perlu Tuhan, saudara. Haleluya. Ada amin? Ada amin? Yakobus pasal 5, 16. Bilang apa? Dia bilang gini. Karena itu katanya apa? Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Semua itu mesti dimulai dari diri kita loh. Kita dengan Tuhan yang akan mendatangkan kuasa kepada juga komunitas kita juga. Dan saya percaya semua itu mesti dimulai dari
diri kita. Jikalau katanya kita saling ini apa? Mengaku dosa kita. Dan kita ini katanya saling mendoakan supaya kamu sembuh. Tadi dikatakan apa? Ayat ini berkata selanjutnya apa? Coba, ayat ini yang paling senang nih. Berikutnya, dikatakan apa? Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan. Maka apa? Besar kuasanya. Saudara ingin mengalami ini kuasa yang besar? Ya, waktu engkau terbuka, dia masuk dalam dirimu. Dia berkuasa dalam dirimu. Nah, itu kekuatan yang baru yang engkau akan terima. Ya, haleluya. Ada amin? Ada amin? Coba angkat tanganmu. Kenapa saya suruh angkat tangan? Karena kalau saudara turun tangan, maka Tuhan akan angkat tangan. Kalau engkau juga angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Kasih kunci lagi, segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan. Hei, katakan ini, segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Beberapa bulan yang lalu saudara, orang ini sudah dipanggil Tuhan. Tapi saudara, dia punya doa. Dia bilang gini, Pak Sofyan, saya lagi mau doa. Saya udah 9 bulan di Penang. Dan ini Arko jalan terus. Saya mau pulang. Dan kalau saya juga mau dipanggil Tuhan, saya maunya di rumah saya. Ya, nah, saudara, ini pembicaraan awal. Kenapa dia cari saya? Lalu saya tanya, kenapa Bapak? Iya, saudara-saudaranya cerita. Iya, heran ini. Papa saya kan baru ketemu Pak Sofyan kan sekali doang tuh. Waktu juga ulang tahun mama kan, katanya. Tiba-tiba ini udah 9 bulan antara koma, bangkit lagi, koma lagi, bangun lagi, koma lagi. 9 bulan begitu melulu. Tiba-tiba katanya juga ini, belum lama ini dia bangun, dia bilang gini. Saya mau didoain, dia bilang ngomong sama istrinya. Saya mau didoain. Oh iya, ya disebutin. Nah nanti dicariin pendeta ya, karena dia di satu denominasi disebut gembalanya. Bukan katanya. Sebut lagi juga, ini hamba Tuhan yang terkenal juga di dalam gereja. Bukan, juga yang dia kenal lagi. Bukan, habis siapa dong katanya. Itu loh, Pak Sofyan. Saudara, semua pada main lihat-lihatan kan ya. Karena saudara yang lain gak tahu. Cuman aja ada satu, adiknya saudara yang tahu saya. Karena itu yang waktu mamanya ulang tahun, itu yang ngundang saya untuk saya khotbah. Dia bilang, oh saya tahu. Itu loh. Yang kamu punya pendeta katanya. Oh iya. Ya. Nah, saudara tahu? Ini loh, kalau engkau dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Saya bilang, Koacan, mau apa doanya? Dia bilang, Pak, saya mau pulang. Dokter bilang gak kasih. Karena saya sudah komplikasi. Ini nih sekarang nih berdarah semua nih. Saya sudah juga, karena dia kanker saudara. Dan dokter sudah angkat tangan. Ya. Dan waktu hal itu terjadi saudara. Itu yang terbersit. Tuhan bicara sama dia. Bahwa mesti didoain sama Pak Sofyan. Saya bilang, Koacan. Saya bukan melakukan magic ya. Kalau Tuhan ketemu ini bukan kebetulan. Tapi Koacan akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Percaya. Tuhan akan menjawab doa Koacan. Percaya? Percaya dong katanya. Ya, nah, saya bukan juga melakukan magic. Kalau saya berdoa, iman Koacan loh. Yang akan menyembuhkan, yang akan juga melakukan segala perkara yang menjadi doa Koacan. Haleluya. Amin saudara. Saya doa hari itu. Saudara tahu? Dia ini masih banyak peralatan gitu loh saudara.
Dia masih ada di ICU. Kita doa malam itu, pindah saudara ke ruang inap biasa. Ya, dia panggil saya lagi, tolong dong doain lagi. Saya sudah pindah ke ICU. Sekarang saya mau pindah ke rumah. Haleluya. Saya bilang, iman Koacan. Ya terjadi. Ya saya bilang Koacan, semua itu mesti dengan iman. Koacan kalau sudah dengar suara Tuhan, pasti Tuhan akan juga menjawab. Amin gak? Amin. Saudara luar biasa. Saudara 10 hari Tuhan recovery dia. Dan dia dibawa pulang. Saudara tahu dia tidak perlu SOS. Ya. Dan dokter di Indonesia ini bilang, naik apa ke sini katanya? Itu kita naik Batik Air. Kita pesan aja yang paling depan, semuanya kita beli tiketnya katanya. Haleluya. Bisa nyampe di sini. Nah itu karena kemurahan Tuhan. Ya. Dia ada 10 hari saudara sama anak cucunya dan dia begitu bahagia. Nah terakhir saudara dia bilang, panggil lagi Pendeta Sofian. Kenapa? Saya mau didoain sama dia. Saya doain saudara. 2 jam kemudian dia dipanggil Tuhan. Saya ini memang dipakai mungkin model-model kayak gitu saudara. Ya kalau yang susah-susah pulang langsung saudara. Ya mau pulang ke Jakarta, mau pulang ke surga, pulang semua saudara. Dan dia happy benar. Saudara tahu waktu saya berdoa, Koacan mau makan apa? Saya bilang, saya mau bami orpa. Bami termahal tuh ya, saya bilang ya. Mau apa? Enggak jadi deh katanya. Bihun bebek. Ayo udah, dibeliin sama istrinya. Saya cicipin ya, saya bilang. Makan, dia cuman, pada di sini udah darah semua saudara. Saya bilang sakit gak Koacan? Enggak sakit katanya. Dia habis makan itu, ya udah doain lagi Pak Sofian. Doa 2 jam lewat. Kasih kemurahan Tuhan. Katakan sama saya, segala perkara dapat ku tangguh. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Coba lihat mukanya. Ada Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap setia, tetap percaya. Tuhan. Ayo bangkit berdiri, katakan ini. Katakan lebih besar. Segala perkara dapat ku tangguh. Hei, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Coba lihat kanan kiri. Lo nyanyi bisa ya? Lo bener gak? Ayo tanya dulu saudara. Mukanya jangan berubah ya. Ayo, enggak saudara pulang dari tempat ini, saudara akan terima sesuatu. Enggak gini. Ibadah kita ini saudara, kalau enggak merubah hidup saudara, percuma itu semua kita lakukan. Kita ketemu Tuhan loh saudara. Jangan sampai tetanggamu lihat engkau pulang dari ibadah. Udah gitu ditanya, Ci dari mana? Gereja. Tetanggamu bilang, diapain lu sama pendetanya? Jangan malu-maluin ya saudara. Tuhan kita itu besar. Katakan apa? Segala perkara dapat ku tangguh. Yes, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Silakan duduk. Satu lagi, saya 8 menit lagi sudah. Ya, satu lagi saya kasih. Supaya saudara ngerti, pengakuan. Jadi, saudara kalau engkau dengar suara Tuhan, terima kasih karunia Tuhan, akui itu. Kekuatan yang dari Tuhan ada dalam dirimu. Ya, lihat. Sekarang saya mau minta supaya kuasa itu turun. Ya, mari. Kita baca ini.
Haleluya. Satu lagi, ya. Yohanes pasal 4, 28, 30. Dikatakan gini. Yohanes 4 ayat 28, 30. Apa bilangnya? Meninggalkan katanya juga. Tempayannya di situ. Lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuberbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pergi itu keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Saudara, perempuan ini sangat luar biasa. Dia sangat exciting sekali. Hal-hal yang selama ini orang itu nggak pernah konselingin dia, saudara. Orang ketemu sama dia cuma hanya butuh badan dia. Tapi hari itu, saudara, Tuhan Yesus tidak berbicara tentang tubuh dia, tapi berbicara tentang pribadi dia, manusia roh dia, yang membutuhkan Tuhan yang benar. Haleluya. Karena saudara sebelumnya dikatakan, dia teringat, dia bilang begini, setahu saya nih, orang itu kalau mau cari Tuhan katanya mesti ke gunung. Orang kalau cari Tuhan itu mesti ke Yerusalem, ada kiblatnya. Tapi katanya, bagaimana ini sekarang? Tuhan Yesus langsung potong ini, dia bilang, akan tiba saatnya orang-orang penyembah yang benar itu akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan di gunung, bukan juga mengarah kemana, tapi hati mereka ini. Karena tadi yang katakan, engkau datang untuk menerima keselamatan daripada Tuhan, menerima kasih karunia, dan kau hidupi dalam kasih karunia itu. Dan kau mesti terus mengakui keterbukaanmu adalah awal daripada juga penyembahanmu. Dan lebih jauh lagi, saudara, waktu engkau ini juga mengakui segala sesuatu itu di dalam Tuhan Allahmu, engkau akan juga mengetahui dirimu. Ya. Dan saudara, hidup kita ini, kita nggak tahu kadang-kadang maunya arah kemana. Tapi saudara tahu, kalau engkau di dalam Tuhan, engkau tahu. Haleluya. Haleluya. Ada amin? Ada amin, saudara? Ya, saya 2 hari yang lalu masih ada di Semarang, saudara. Ya, memberkati ada 2 pabrik yang dibangun, saudara. Dan saya bilang, wih, ini luar biasa ya. Saya bilang, ini apa sih produksinya? Bordiran. Dia bilang, ini anugerah Tuhan, Pak. Kita di masa-masa pandemi, tapi sepak bola nggak pernah berhenti. Ya, jadi saudara, memang ini produksinya, saudara, tidak dijual di Indonesia. Karena cuma hanya sepotong doang. Ya, yang dibordir itu cuma tangan doang, dadanya doang. Pokoknya yang ada lambang-lambang itu loh, sama printan. Dia katakan, kami ini sudah harus diuber. Kami udah 24 jam. Gak mampu lagi. Kami harus lagi cari tempat lagi. Di Seragen. Untuk tempat yang lebih luas. Mau beli 20 hektar. Coba, wih, berapa banyak? Wih, Pak. Itu sepak bola udah kayak agama. Ya, lambang itu. Orang pakai Chelsea, Manchester gitu kan. Apa itu? Udah kayak agama katanya, Pak. Ya, ini kita cuma modal berapa duit, dijualnya katanya 2 juta. Saudara beli kan? Saudara beli kan? Ada yang beli nih, saya tahu. Ya, udah rapi, udah bagus, semua 2 juta, Pak, dijual. Mereka beli sama kita murah. Kita cuma bordir doang. Dan saya bilang, Pak, Papa sekarang mesti ngerti. Bukan cari kaya. Kita mau supaya juga lebih banyak orang bisa diperkerjakan di sini, supaya mereka bisa menghidupi keluarga mereka. Nah, itu. Saya ingin dapat itu dari Pak Sofyan katanya. Saya doain, saya bilang, supaya juga ini terjadi. Saudara tahu? Tuhan sedang mengerjakan yang besar. Ada amin? Ada amin? Saudara tahu yang di TikTok, di Mulmed kan? Itu yang orang nggak ngomong loh. Yang mukanya juga, aduh, pas-pasan itu, saudara. Tapi kalau orang itu bisa jutaan orang cuma hanya ngeliatin muka dia. Dilihat lagi. Saudara juga ikutan tuh, lihatin. Saya tahu nih, saudara di sini.
Nangkap saudara? Kita bukan itu yang kita cari. Kita bukan cari follower. Tapi kita ingin memenangkan jiwa. Saudara, penyembahan kita. Menyembah saja tapi tidak memenangkan jiwa. Percuma itu saudara. Karena kedatangan Yesus. Supaya katanya juga benih itu mesti mati. Supaya dia berbuah banyak, berbuah lebat. Dan buahnya itu tetap. Saudara. Nah saudara, penyembahan kita ini harus menghasilkan sesuatu. Ya, apa itu? Jiwa-jiwa. Ya, makanya waktu dikatakan, Tuhan, benar katamu. Benar katamu. Ya. Dan Tuhan katakan, saya tahu dulu katanya juga ada yang bilang, itu yang kalau ngomong-ngomong kayak begini, itu mestinya Mesias katanya. Saudara, Tuhan bilang, akulah dia. Saudara, waktu engkau menyembah dengan benar, dengan pengakuan keterbukaan hatimu, Tuhan akan nyata dalam hidupmu. Ya, dia Mesias, dia juru selamat, dia juru segala-galanya. Dan waktu engkau pakai kesempatan itu kuasa engkau bisa rasakan. Ada amin? Ada amin? Saudara, saya mesti selesaikan ini. Dan saya percaya Roh Kudus ada di sini. Ya, boleh angkat tanganmu. Sekali lagi kita berdiri. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari kita bangkit berdiri. Terima ini. Saudara, saya percaya dalam keheningan ini kuasa Tuhan juga bekerja. Saya tidak ingin engkau berjalan dengan emosimu, tapi engkau berjalan dengan hatimu. Ya. Janji Tuhan tidak pernah terlambat. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Lagi sekali lagi, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
bekerja. Kau bekerja, ya Tuhan, mendatangkan kebaikan di hidupku. Ya, ku percaya. Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kuasa-Mu tak lebih besar. Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar. Haleluya. Tuhanku tak lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Biar Tuhan nyatakan itu di dalam penyembahan-Mu pagi ini. Supaya apa yang menjadi pergumulan-Mu selama ini, ingat, semuanya itu adalah proses untuk membawa engkau kepada satu titik di mana iman-Mu akan melakukan segala hal yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Sebab tanpa iman, kita tidak akan diperkenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Engkau berikan. Dan biarlah hari ini kami ingin percaya sepenuhnya. Engkau ada di sini dan pakai penyembahan kami untuk mengubah bukan saja hidup kami, tapi komunitas di mana kami ada. Karena semuanya itu mesti dimulai dari diri kami. Di dalam nama Yesus. Saudara semua yang sepakat, mari kita berdoa. Amin. Silakan duduk, saya kembalikan.